Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Fauzia, mahasiswi jurusan Sosiologi FISIP UBB Angkatan 2019. Jadi dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem sosial budaya pada masyarakat maritim yang ada di Indonesia. Kita tahu bahwa Indonesia dikenal sebagai negara maritim dan negara kepulauan. Itu karena Indonesia memiliki wilayah perairan yang luas dan termasuk salah satu negara dengan pulau terbanyak di dunia. Dengan luasnya wilayah perairan dan banyaknya pulau-pulau yang terdapat di Indonesia, tentunya tidak terlepas dari pesisir pantai yang didiami oleh banyak kehidupan sosial budaya masyarakatnya. Sebagai pengantar, masyarakat maritim merupakan masyarakat yang mayoritasnya bergantung kepada laut, dan umumnya mereka hidup di wilayah pesisir pantai. Setiap kelompok masyarakat tentunya memiliki sistem sosial budayanya masing-masing. Misalnya masyarakat yang tinggal di tengah daratan bergantung pada sektor pertanian atau perkebunan. Kemudian masyarakat yang tinggal di pegunungan pun sama, bergantung pada hasil hutan atau hasil tanam mereka. Yang kemudian, sistem sosial budaya mereka akan menyesuaikan dengan lingkungan yang mereka tempati. Begitu pula masyarakat maritim yang memiliki ciri khasnya sendiri dalam sistem sosial budayanya. Maka dari itu, akan dijelaskan beberapa sistem sosial budaya masyarakat maritim sebagai berikut. Yang pertama adalah sistem gender masyarakat maritim, yang terbagi menjadi dua, yakni laki-laki yang bekerja di ranah laut dan perempuan yang bekerja di ranah darat. Berdasarkan sistem gender masyarakat nelayan, pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan laut merupakan ranah kaum laki-laki, sedangkan wilayah darat adalah ranah kerja kaum perempuan. Pekerjaan-pekerjaan di laut seperti melakukan kegiatan penangkapan menjadi ranah laki-laki karena karakteristik pekerjaan ini membutuhkan kemampuan fisik yang kuat, kecepatan bertindak, dan berisiko tinggi. Maka dari itu, dengan kemampuan fisik yang berbeda, kaum perempuan menangani pekerjaan-pekerjaan di darat, seperti mengurus tanggung jawab domestik, serta aktivitas sosial budaya dan ekonomi. Diibaratkan, nelayan laki-laki yang mencari ikannya, kemudian yang menjual dan mengolah ikan tersebut adalah nelayan perempuan. Selanjutnya adalah struktur sosial masyarakat pesisir. Struktur sosial merupakan suatu tingkatan yang ada di dalam masyarakat. Struktur sosial masyarakat maritim sendiri terbagi menjadi tiga, yakni di posisi teratas ditempati oleh nelayan pemilik modal. Nelayan pemilik modal memiliki modal finansial dalam skala besar dan alat produksi yang lengkap yang digunakan untuk kebutuhan operasional penangkapan dan jika diperlukan juga menyediakan kapal dan alat tangkap yang dibutuhkan oleh nelayan yang bekerja sama dengannya. Nelayan pemilik modal juga merangkap fungsi sebagai pedagang pengepul yang membeli ikan hasil tangkapan dan kemudian menjualnya kembali melalui proses pelelangan di TPI ataupun melalui jaringan pemasaran sendiri seperti ke pengecer atau distributor ikan. Kemudian pada posisi kedua ditempati oleh nelayan pemilik kapal atau alat tangkap. Di posisi ini, nelayan memang sudah memiliki modal utama untuk pergi mencari ikan, yakni berupa kapal maupun alat tangkap. Tetapi biasanya tidak memiliki cukup modal finansial. Untuk kebutuhan operasional melaut, sehingga ada kalanya masih memerlukan bantuan pinjaman modal maupun input produksi dalam bentuk natural dari pemilik modal sehingga dapat dikatakan belum bisa mandiri, karena masih memiliki ketergantungan kepada nelayan pemilik modal. Oleh karena itulah, posisi mereka masih berada di bawah nelayan pemilik modal. Di posisi kedua ini, nelayan masih terlibat langsung melakukan operasi penangkapan di laut dengan dibantu oleh nelayan buruh ataupun tanpa nelayan buruh. Kemudian pada posisi terakhir yakni ditempati oleh nelayan buruh yang dianggap memiliki status sosial paling rendah di antara nelayan lainnya.
Hal ini dikarenakan nelayan buruh hanya memiliki modal tenaga sebagai sumbangan dalam struktur kerja kelompok, tetapi tidak memiliki modal finansial maupun kapal atau alat tangkap. Kehidupan nelayan buruh ini sangat tergantung kepada kebaikan hati dari nelayan pemilik modal dan pemilik kapal yang bersedia memberikan pinjaman dan mempekerjakan mereka. Jadi apabila mereka tidak mendapatkan pinjaman, itu artinya mereka tidak dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kemudian beralih ke relasi sosial masyarakat pesisir. Prinsip relasi patron-klien juga ada pada masyarakat maritim. Unsur-unsur sosial yang berpotensi sebagai patron adalah pedagang ikan berskala besar dan kaya, nelayan pemilik perahu, juru mudi atau juragan laut, ataupun pemimpin awak perahu, dan orang kaya lainnya. Dan mereka yang berpotensi menjadi klien adalah nelayan buruh dan warga pesisir yang kurang mampu sumber dayanya. Secara intensif, relasi patron-klien ini terjadi di dalam aktivitas peranata ekonomi dan kehidupan sosial pada masyarakat pesisir. Para patron ini memiliki status dan peranan sosial yang penting dalam kehidupan masyarakat nelayan, menurut Kusnandi tahun 2000. Jadi dapat dikatakan bahwa masyarakat pesisir memiliki ikatan hubungan yang erat yang dimana biasanya hubungan mereka dilandaskan atas ketergantungan antara klien, yakni nelayan biasa yang bergantung kepada patron, yaitu pemilik modal. Sebagai penutup, berdasarkan penjelasan tadi, masyarakat pesisir memiliki identitas kebudayaan yang spesifik dan terbangun melalui proses evaluasi yang panjang. Ciri-ciri kebudayaan di atas seperti sistem gender, struktur sosial, dan relasi patron-klien tumbuh karena pengaruh kondisi-kondisi dan karakteristik yang terdapat di lingkungannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Apabila terdapat salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.